Kan saya mendengar bahwa sepak terjang Anda sudah banyak menjodoh-jodohkan. Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para pendengar dan penonton channel di Garis Bawahi. Dan apa kabar Bung Rahman? Alhamdulillah, Bung Dul. Jawab dulu dong. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, Assalamualaikum juga Bung. Kan tadi udah assalamualaikumnya. Oh iya, saya lupa. Bung, apa? udah makan? Alhamdulillah sudah makan, Bung Dul. Bung Dul udah makan? Alhamdulillah Bung belum. Nantilah. Puas. Iya, puas. Oke lah, kayaknya kita harus mencari improvisasi basa-basi ini. Iya nih, basa-basi gitu banget gitu. Jadi kurang gimana gitu ya. Orang pertama keluar itu adalah status presentnya orang untuk nonton. Kalau awalnya nggak seru, wah ini belakangnya nggak seru nih gitu. Tim editor tolong ya. Dibikin efek-efek biar kelihatannya seru gitu ya. Oke, baiklah para pendengar dan penonton, kita kembali lagi dalam program WNTT, yaitu We Need to Talk. Karena setiap orang itu butuh untuk berbicara. Sekali lagi tolong digaris bawahi bahwa setiap orang itu butuh untuk berbicara. Betul sekali, betul sekali. Bung, berbicara. Ya, untuk kali ini apakah yang akan kita bicarakan, Bung? Ini yang kita bicarakan ini sih tentang para pejuang cinta bisa yang mereka Love Warrior yang mereka mencari pasangannya menggunakan platform pencarian jodoh. Wow. Seperti Anda itulah ya, Bung Dul. Mungkin ini apa itu namanya? Judul kali ini atau tema kali ini bisa menginspirasi juga, Bung ya. Kalau misalnya ketika dunia nyata kita tidak bisa untuk mencarinya, ada nih ya platform-platform yang bisa kita gunakan untuk mencari cinta sejati kita. Salah satu solusi untuk kita bisa menemukan pasangan. Barangkali kan sekarang misalkan yang sudah bekerja gitu, yang akhirnya lingkungan kerjanya sudah pada menikah semua, jarang nongkrong lagi sama teman-teman, ya akhirnya sulit untuk mencari. Ini salah satu solusi. Oke. Maka untuk membahas ini, kayaknya kita harus mengundang salah satu pakar di Bu ya. Pakar apa nih, Bung Dul? Pakar apa ya? Kalau nggak salah ini adalah pakar platform pencarian jodoh. Oke. Dan dia salah seorang ahli untuk sebagai mak comblang. Wow, pakar bagian platform ya, Bung ya. Platform. Jadi dan dia sudah teruji. Dia sebenarnya dia sudah pakar ahli dalam menjodoh-jodohkan. Cuman dia sekarang lebih fokusnya menggunakan platform digital gitu. Oke, mak comblang online. Versi dunia online. Oke, siapakah dia, Bung? Mari kita sambut dengan pantun. Silakan Bung Dul pantunnya. Aduh, ya Allah. Bung, tolong Bung. Celana tersangkut, kaki terjepit. Cakep. Kita sambut ini Yudi. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, jadi pakar mak comblang gini gimana ceritanya? Kan saya mendengar bahwa sepak terjang Anda sudah banyak menjodoh-jodohkan. Banyak pasangan muda yang akhirnya menikah gara-gara Anda jodohkan. Termasuk kemarin salah satunya adalah kucing tetangga saya gitu. Dia berhasil dicomblangkan dengan burung tetangganya Bung Dul kan.
Kenapa saya tidak tahu kisah cinta mereka? Ya itu memang underground sih mereka, backstreet lah Oke. kalau dunia Backstreet. Backstreet memang. Soalnya beda jenis, jadi pasti backstreet. Iya, begitu. Takutnya tidak saling bisa, keluarganya tidak menerima perbedaan. Jadi Aduh, ya Allah. Udah direstui. ya direstui. Terus apa kata orang gitu kan, nggak enak juga mereka akhirnya si kucing. Iya. Gimana? Bung Bro, ini kelanjutannya nih gimana? Mau ngebahas pipi kamu, Bro? Jadi gini, Ses, banyak di lingkungan saya itu merasa lagi di fase apa tuh, quarter life crisis, halah gitu kan. Alah, Jadi berat banget. salah satu indikasinya tuh ingin banget memiliki pasangan. Tetapi seperti yang tadi Bung Rahman bilang, kalau misalnya ketika di kantor atau di tempat kerja, dia teman-teman itu rata-rata yang sudah menikah, sudah punya anak satu. Kalau misalnya masih single tapi beda 5 tahun gitu kan, atau beda usia gitu kan. Jadi mereka merasa kebingungan gitu. Di manakah aku harus menemukan cinta? Iya, gini loh, Sis Yudit, bahwa memang kan banyak yang kejadian kayak tadi ya. Nah, menurut Sis Yudit gimana sih? Maksudnya wajar saja ketika mencari pasangan di platform digital gitu, atau memang sebenarnya agak gimana gitu? Sudut pandang Sis Yudit sendiri terhadap fenomena itu gimana? Oke, kalau menurut aku sih ini sebenarnya ada 2 versi ya. Setelah aku mengalami dan sebelum aku mengalami. Oh, pelaku ternyata. Maksudnya mengalami banyak yang jadi gitu dengan yang lain gitu. Gitu. Direvisi dulu ya. Okay. Cerita pasien. Klien. Testimoni. Klien. Feedback gitu. Jadi kalau masalah sebelumnya sih, aku sempat underestimate juga gitu tentang orang-orang yang cari di platform khusus kayak gitu, karena kan memang kita bisa dibilang blinded lah kan ya, nggak tahu orang blinded itu apa, Ses? Blinded itu cinta buta, agak deh, kencan buta. Oh, kencan. Jadi semuanya ditutup matanya, kencannya gitu. Iya, pada buta semua, makan juga ditutup matanya. Enggak deh, jadi intinya sih kan kalau di sosmed gitu kita nggak tahu ya muka aslinya gimana, orangnya seperti apa, terus kan kayak belum tentu dia tuh sesuai dengan apa ya, apalagi kan kalau chatting gitu doang kayak ya bisa belum tentu nggak sesuai dengan aslinya gitu. Yang namanya dunia maya gitu kan. Nah awalnya sih kayak gitu, tapi setelah ada beberapa teman, terus kayak saudara kayak gitu, ternyata karena nggak selamanya hal itu tuh buruk juga gitu. Menurut aku ya. Jadi sebenarnya di lingkungan Sis itu banyak yang sudah membuktikan ya bahwa memang dengan platform digital itu sangat ada hal yang bisa didapatkan yang positif juga gitu ya. Iya, banyak sih sebenarnya, banyak banget. Mungkin tapi aku nggak tahu ya, maksudnya apa ya, dari segi kenapa dia bisa sampai dapat itu aku nggak ngerti, cuman mungkin gimana niatnya aja sih kalau menurut aku ya, tapi nggak tahu. Kalau Bung Sis Yudit sendiri, pasangan sekarang dapat dari platform digital juga kah? Atau dari Karia Ciki? Karir sih. Atau Job Street. Ada yang Ciki gitu kan? Ada Ciki kemarin dapat pasangan. Dapat dari mana nih? Dari platform khusus juga. Wow. Berarti kita mengundang pakarnya langsung ya. Pakarnya langsung, pakar sekaligus pelaku. Jadi bisa lebih valid lah ya datanya ya. Betul, berarti tidak kaleng-kalengan ya narasumber. Tidak kaleng-kaleng, tidak hoax. Pertanyaan gini, kenapa awal mula kenapa Sis Yudit memilih menggunakan platform digital? Karena sebenarnya dulu tuh gini sih, lagi fase apa ya,
kayak bosen gitu sebenarnya, karena ya tadi di lingkungan kerja gitu-gitu aja itu pertama. Terus yang kedua juga lingkungan teman segitu-segitu aja. Terus yang ketiga kayaknya sih kalau aku butuh pengen punya sesuatu hal yang baru, otomatis aku harus buka buka pertemanan yang baru juga gitu. Gitu. Punya lingkungan baru gitu ya. Betul, buka lingkungan baru. Nah, aku di situ konsul sih sama temen aku, gimana ya, kayaknya aku bosen deh gini-gini aja gitu, kayak temen-temennya ini lagi gitu. Bukan tidak menghargai teman-teman, tapi kan jadinya stuck aja ya, muter-muter di situ aja gitu. Gak ada perkembangan segala macam. Pacaran sama mantannya teman, pacaran lagi. Iya gitu. Pacaran sama temennya mantan gitu kan. Ya kan itu aja. Pacaran sama mantannya teman, kalau nggak temennya mantan kan. Temennya mantan. Ya terus. Ya terus gitu. Awalnya sih kasih tahu sama temen aku kayak, jadi deh coba lo bikin tit gitu kan. Gak apa-apa, sebutin aja. Apa itu, sebutkan aja. Tit itu apa? Sebutkan saja semuanya. Siapa tahu bisa menginspirasi para penonton. Aku waktu itu ya lagi galau sebenarnya. Ya lagi bosen, lagi stuck sama kehidupan, terus kayak yaudah lo coba aja buka bikin Tinder nih sekarang gitu. Tinder bukan Micet. Tinder siap. Bukan di Play Store ada kan? Download sekarang juga ya. Oke, se ekstrim apa sih yang pernah yang dibikin tidak nyaman? Yang pernah terjadi. Pernah terjadi selama kurang lebih 24 jam itu. Se ekstrim apa ya? Misalkan ini parah banget nih, annoying banget, ini ganggu banget. Apa yang mereka lakukan gitu? PPP gitu atau paling yang ngobrolnya nggak nyambung aja, yang kayak kamu tinggalnya di mana? Tiba-tiba kayak gitu. Padahal maksudnya itu kan menurut aku masih awal, kok udah tiba-tiba nanya tinggal sih. Kalau aku menurut aku sih kayak gitu. Terus kayak apa ya? Yang gak, kalau menurut aku ya yang gak nyambung sih sama aku. Yang gak nyambung gitu. Ya maksudnya makanya kata aku bilang kita sendiri yang bisa nilai mana orang itu baik atau enggak gitu sebenarnya. Ya kan? Misalkan ada nggak nih, misalkan dari cowok-cowok itu yang misalkan, ya maaf nih ya, misalkan ngirim gambar alat kelaminnya, atau misalkan ngomong kata-kata kasar, kata-kata tidak senonoh gitu. Enggak sih, kalau kemarin selama aku punya itu nggak sampai kayak gitu sih. Kalau ya kata aku itu mungkin gimana orangnya mungkin, karena kan aku pun juga di bio-nya pun bukan yang nulis sembarangan gitu loh, bukan yang cuman pengen kenalan, say hi gimana, tapi kayak aku benar-benar nulis biodatanya tuh kayak sekolahnya di mana, terus lagi kerjanya bagian apa dan segala macam, sedetail itu gitu. Jadi mungkin orang pun juga bakal ngefilter cara dia ngomong sama kita gimana gitu. Padahal waktu itu saya ngomen itu sih ke Tinder Anda gitu. Apa? Boleh saya kirim foto itu ke Tinder Anda itu. Apa? Tinder saya ya. Saya salah satu yang Anda accept itu. Sih. Oke. Tapi emang ini ya, Bung ya. Jadi kayak kalau misalnya saya lihat sih jadi kayak ini ya, memperluas seperti kata saya bilang tadi ya, untuk keluar dari lingkungan yang kecil ini untuk mencari lingkungan yang lebih gede ya. Karena ya namanya juga jodoh kan harus dicari ya. Betul. Iya. Betul. Jadi memang pada dasarnya sebenarnya ya kalau saya tahu metode ini tuh sebenarnya sudah lama, cuman memang sekarang dipermudah gitu. Maksudnya dipermudah dengan adanya platform di mana kita bisa mengakses siapapun yang menggunakan media platform itu, akhirnya kita bisa berteman dan bisa berkomunikasi. Kalau dulu sekali waktu memang belum ada teknologi yang berkembang kayak sekarang kan, misalkan dulu waktu SD, waktu kecil-kecil banget ada namanya sahabat pena gitu kan. Yang ngirim surat entah random aja kemana kirim suratnya, akhirnya dibalas dan
surat-suratan. Ya mungkin kalau dulu masih kayak gitu, sekarang tuh dipermudah dengan cara-cara seperti ini, teknologi ini, digital ini ya. Oh, si yang pasang itu sekarang udah jadi suami Anda? Alhamdulillah udah jadi suami. Dapat kunci Inggris. Apa sih yang memang menjadi oh udah deh ini pasangan gua nih gitu. Triggernya apa gitu? Bikin yakin ya. Bikin yakinnya kan awalnya gitu kan, masuk bikin Tinder dalam diri aja masih ada ketidakyakinan tapi ingin mencoba. Tapi pada akhirnya iya nih benar nih gitu. Jadi aku tuh lebih banyak komunikasi di telepon. Kan kalau kita telepon tuh kayak komunikasinya lebih agak lancar ya. Kita bisa saling bagi kayak saling tanya gitu, sharing segala macam. Terus ternyata pendapat kita, pendapat kita tuh sama. Terus kayak misi kayak gitunya ternyata sama. Jadi ya udah itu pun juga kayak langsung yaudah kita ini aja ya ke arah yang lebih serius aja ya gitu. Tapi itu masih blind date nggak di pas nonton? Atau udah ketemu sebelumnya? Aku sebulan chatting terus ketemuan. Oh, jadi tetap ya sebulan dari itu baru ketemu ya. Jadi sebelum aku ketemu tuh aku udah tahu dulu orangnya tuh kayak gini, latar belakang keluarganya kayak gini, kerjaannya gimana. Jadi pas ketemu tuh kita ngalir aja gitu. Kan tadi kan gitu ya, apa yang bikin aku yakin ya itu sih karena aku punya kriteria sendiri dan ternyata si kriteria itu tuh terpenuhi. Ada di dia semua. Juga, ada. Begitupun juga dengan dia. Nah mungkin yang perlu digarisbawahi. Mantap. Yang perlu digarisbawahi. Kita harus tahu dulu sih bukan kriteria ya. Apa yang kita butuhin kalau menurut aku ya, kalau mencari pasangan. Karena mau kita carinya dimanapun, mau entah di sosmed atau dimanapun, kalau kita tahu apa yang kita butuhin, apa yang kita bukan pengen sih sebenarnya lebih kebutuh ya, karena kan pengen belum tentu kita butuhkan. Itu pasti nanti juga bakal mengikuti sih kalau kata aku ya, karena kan saling melengkapi katanya kalau suami istri ya. Betul sekali. Iri ya kalau yang pengantin muda gitu masih anget. Saya boleh matiin kamera enggak? Tapi gini tadi kan maksudnya salah satu faktor kenapa masuk ke Tinder karena lingkungan. Ada sebenarnya ada gini ya sih, pernah ada muncul rasa tidak percaya diri nggak sih? Akhirnya kenapa menggunakan jalur platform gitu? Atau sebenarnya gue percaya diri aja sih, cuman emang nggak ada lingkungannya aja gitu, jadi kita buat ke Tinder gitu. Kalau aku kemarin lebih ke nggak ada lingkungan sih, karena bener-bener aku pergi kerja gitu kan. Terus teman-teman aku ya udah segitu aja, biarpun teman-teman aku punya teman lagi, tapi kan kayak aku untuk mengakses kesananya pun susah gitu. Dan aku udah tahu karakter orang-orangnya. Kalau aku sama mereka lagi ya nggak akan ada perkembangan di akunya gitu. Aku mikir gitu sih kemarin. Jadi lebih memang benar-benar tujuannya untuk melebarkan sayap saja ya. Tidak bukan berarti kadang kan ada yang gini ya, Bung Dul. Ada orang-orang yang memang secara pertemuan secara langsung itu dia tidak percaya diri, minder. Tapi ketika di media dia sangat agresif dan wah seru banget nah anaknya gitu. Beda pas ketemu diem aja gitu kan. Ya kan, jadi bukan ketipikal ke sana ya sebenarnya. Memang karena memang lingkungan saja gitu. Iya. Karena lingkungan. Sebenarnya kalau untuk niat nyari jodoh sih sebenarnya enggak ya kemarin. Ya itu karena kebenaran aja. Gitu. Ya karena pergi pagi, pulang sore, ngantor, udah gitu kayak di kosan, diem kan kurang ada lingkungan. No life lah. Iya. Nggak ada kehidupan. Mau tahu dulu nih sebelumnya, buat nih barangkali nih para pendengar dan penonton di garis bawahi butuh tips dan triksnya dong dari Sus Yudit. Bagaimana caranya menemukan pasangan yang tepat menggunakan platform media sosial, dan setelah
itu bagaimana lagi gitu. Jadi kan dari plafonnya setelah udah dapat nih di plafon, bagaimana lagi biar akhirnya jadi nih. Ini tips buat Bung Dul kali ya. Oke, terima kasih Bung. Sebenarnya gimana ya tipsnya? Yang penting jangan jangan gampang tergiur sama dia baik nih, terus jangan cepet-cepet juga percaya sama orang, intinya itu sih. Jangan cepet-cepet percaya sama orang karena takutnya kita percayaan orang yang salah gitu. Terus kita pun juga itu tadi harus tahu dulu apa sih sebenarnya yang kita butuhin, karena ya orang baik-baik aja, semua orang juga baik gitu. Tapi ternyata ketika baik nggak sesuai sama apa yang kita butuhin juga nanti bakal jadi masalah lagi, mau bertolak belakang lagi kayak gitu-gitu. Kalau emang niatnya buat serius ya. Kalau emang niatnya buat serius. Terus ya yang penting ya itu sih tadi, jangan terlalu cepet percaya, jangan kegeeran gitu ya. Dan kegeeran, baper gitu. Baper apa gimana gitu. Kalau misalnya mau chat ya udah chat aja gitu. Terus cari tahu dulu orangnya seperti apa. Latar belakang keluarganya kalau bisa cari tahu, terus pekerjaannya apa, segala macamnya deh, sampai benar-benar kamu yakin kalau ini nih orang yang tepat gitu. Saran dari aku ya. Oke, super sekali Bung. Jadi bisa kita bilang kalau sebenarnya platform ini nggak selamanya negatif Bung ya. Jadi betul. Bisa dibilang salah satu pintu untuk kita untuk melebarkan sayap, untuk mengenal orang lebih banyak lagi, menemukan jodoh kita. Dan juga tadi cerita dari Sus Yudit sungguh keren banget. Iya, Sus Yudit sudah mencerita jalurnya dengan dengan detail. Jarang. Kenapa Bung? Pengen nyoba Bung? Boleh. Tidak. Kok tidak? Masih punya jatah. Ya saya jadi punya kata-kata bijak. Love is blind, but don't blind for love. Yeah. Oh, mantap. Editor tolong artis translate-nya. Ya. Itu sebuah quote yang keren juga Bu ya. Dan juga tadi Bu Sus Yudit juga memberikan sebuah tips ya untuk trik lah ketika menggunakan platform ini. Yang pertama, jangan mudah percaya gitu kan. Pastikan dulu, kadang-kadang kan suka ngasihnya tuh data palsu atau foto palsu, tolong di make sure. Jadi apakah itu benar-benar itu orangnya. Yang kedua, yang pertama tuh niatnya dulu Bung Dul. Benar, yang pertama niat. Ini platform digunain untuk apa? Betul. Yang kedua tadi jangan mudah percaya. Dan ketiga, Persatuan Indonesia. Persatuan Pancasila. Yang ketiga lebih kayak sebenarnya kamu tuh butuh orangnya seperti apa gitu. Iya. Dan juga jangan cepat baperan juga kan. Harus emang sih ya namanya juga blind ya. Gelap gitu kan, emang harus segera di make sure. Tapi ya itu sependapat tadi Bung. Love is blind but don't blind for love. Keren apa aja coba. Amazing. Tapi betul sekarang tuh emang banyak banget kan yang awalnya dari Tinder tuh malah jadinya misalnya yang sosial media gitu udah baper duluan gitu kan. Terus yang ruginya juga diri sendiri juga sih sebenarnya kalau kayak gitu. Betul, ada juga tuh ya misalkan yang banyak juga dengan korban-korban yang kayak gitu kan. Yang penipu, ada yang ada yang kirim duit, terus apalagi ada juga yang mohon maaf nih misalkan memberikan segalanya perempuan kepada laki-laki yang sebenarnya masih belum jelas gitu kayak gimana gitu. Oke, baiklah, mungkin kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mungkin terima kasih banyak Bung Rahman, terima kasih banyak Sus Yudit atas sharing-sharingnya. Mungkin bisa menginspirasi juga bagi mereka yang membutuhkan cinta atau ingin mencari cinta. Nah, mungkin itu saja dari kami. Kami pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.